إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه الشاق له أجران. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali lagi melanjutkan kajian Matan Jazariyah atau mensyarah Matan Jazariyah setiap malam Rabu. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kepada antum yang masih bisa menghafal, masih bisa murajaah, masih bisa tersenyum dan ketawa. Baik. Ini salah satu hal yang harus antum syukuri. Masih bisa ngobrol, ya. Masih bisa duduk manis membaca Al-Quran, masih bisa santai. Maka banyak sekali di antara saudara kita yang mereka masih bersusah payah untuk yang namanya talabul ilm. Teringat dengan salah satu syekh yang menceritakan tentang kehidupan di Mauritania. Ya, mereka belajar Al-Quran saja panasnya terik matahari, ya, sampai 38-39 derajat Celcius, hampir 40. Kalau hujan seperti ini cuma cuacanya dingin sekali, nikmat sekali. Tinggal pakai jaket sudah selesai. Antum kepanasan masih, ya. Masya Allah, nikmat sekali. Ya, tinggal bagaimana antum semua bisa benar-benar ijtihad. Ya, lan tanal ilma illa bisittah sa'ubika an tafsilha bi bayanin dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa hirsun wa tuluz zaman wa suhbatul ustad wa tuluz zaman. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala? Ilmu tidak akan pernah didapatkan kecuali 6 hal. Dzaka'un. Taib. Lan tanal ilma illa bisittah. 6 hal tadi. Yang pertama dzaka'un. Ilmu itu bisa didapatkan yang pertama tentang dzaka, kecerdasan. Makanya kadang otak kita sulit sekali ngafal. Dzaka. Antum ada yang cepat ngafal, ada yang enggak. Maka benar kata Imam Syafi'i ini, ya. Lan tanal ilma illa bisittah. Dzaka, kecerdasan. Walaupun semua orang bisa menghafal Quran, dari balita bisa menghafal, bisa. Kayak di daerah Solo itu ada namanya hadanah. Hadanah ini khusus tempat untuk balita menghafal Quran. Balita masih digendong. Ya, bukan sebulan 3 bulan, ya. Minim-minimnya 1 tahun, 1,5 tahun, ya. Masih menyusui. Masya Allah. Ibunya bawa anaknya untuk mendengarkan Quran, talqin terus. Masya Allah. Namanya hadanah. Dan bisa menghafal Quran di usia 4 tahun, 5 tahun.
target. Walaupun hanya 5 juz, 10 juz, usia 5 tahun. Dengan hadhanah tadi. Usia remaja tidak bisa dipungkiri lagi. Ya. Bukan remaja ya, SD lah. Itu usia paling cepat ngapal. Makanya antum, saya yakin hal yang paling antum ingat itu hafalan ketika SD. Apa aja? Banyak. Indonesia Raya, perkalian, pertambahan, perkurangan, ya. Apalagi lagu-lagu, Allahu Akbar, ya. Apalagi ketika antum SD, itu yang paling diingat. Nyanyian ketika sekolah, apa aja? SD. Nah, Masya Allah, menghafal di waktu SD itu lengket sekali, ya, lengket sekali. SMP, ya, itu juga lengket sekali. Kemudian SMA, kuliah, itu Masya Allah semua bisa. Hatta orang yang sudah senja 77 tahun ada yang hafal Quran di daerah sini, malah dekat sini, ya. Dekat Masjid Jamal itu rumahnya. Masya Allah, 77 tahun, ya, masih bisa menghafal Al-Quran. Jarang antum temukan, bisa dihitung jari, ya. Dan semangat sekali beliau dalam menghafal dari usia 60-an sampai sekarang. Masya Allah, di usia melebihi usia 60 sampai 77 tahunan masih menghafal. 17 tahun di usia senja beliau menghafal. Gak ada yang gak mungkin. Apalagi antum, gitu kan. Apalagi antum sangat bisa, gitu kan. Makanya ketika antum sedang menghafal, hafallah dengan sebaik-baik hafalan. Mumpung masih di ma'had, ya. Mumpung masih di sini, ya, isi waktu antum di sini dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Walaupun biasa futur datang, ya, antum malas. Subuh malasnya Masya Allah, ya. Malam kadang gak usah malam, ya. Siang pun terkadang datang malas, ya. Yang suka berselimut tidur, ya. Nyenyak, sulit sekali bangun, itu biasa, ya. Malas itu datang kedatang. Tinggal itu bagaimana mengurangi itu. Karena satu trik yang paling jitu dalam ibadah, tidak hanya menghafal, apalagi menghafal, ya. Satu trik yang paling bisa membuat seseorang itu istiqomah. Apa itu? Memaksakan diri, paksa. Otak dipaksa. Sulit ngapal, paksakan. Sampai sakit kepala di sini untuk, ya, paksa. Kalau bisa, ya. Ibadah pun seperti itu sebenarnya, ya, perlu paksaan. Itu yang dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan. Beliau mengatakan bahwasanya orang yang ingin istiqomah perlu paksaan, ya. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Jasad ini pengennya nyaman, tayyib, ya enggak? Pengennya enak-enak, tayyib. Pengennya ngapalnya enak-enak. Ada beberapa orang pengennya ngapal nggak mau diperbaiki. Pengennya belajar Quran nggak mau banyak ditegur, nggak mau diperbaiki. Karena bacaan Quran ini bukan sembarangan. Kalamullah al-muta'abbad bitilawatihi. Al-Quranul Karim ini kalam Allah, lafzan wa ma'nan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, ya, ketika antum memperbaiki bacaan, ya, tidak mau diperbaiki. Saya yakin antum semua mau, ya. Tapi ada terkadang orang nggak mau diperbaiki. Al-Quran ini harus kita baca dengan sebaik-baik bacaan. Dzakaun, yang pertama, otak tadi, paksa, sedikit paksa, ya. Antum sulit ngapal, ya, Robi, antum sulit ngapal, misalnya, paksakan. Mau gimana caranya, paksakan, ya. Hirsun, yang kedua,
Kata Imam Syafi'i, hirsun, rakus, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Surat At-Taubah akhir itu ya. Tapi ini para sahabat, ini kita bahas tentang perkataan Imam Syafi'i tadi, hirsun, rakus. Rakus itu maksudnya apa? Coba kita perlu artikan, maksudnya apa sih rakus di sini? Rakus terhadap ilmu. Antum pengen belajar Quran dengan baik, harus semangat, rakus. Tidak mandang siapapun yang mengajarkan, tidak mandang apapun yang datang, siapapun yang datang, tapi kita lihat apa yang dia katakan. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dia katakan, tapi jangan lihat orangnya. Jangan lihat orangnya, tapi apa yang dia katakan. Selama dalam kebenaran. Hirsun. Iya, rakus. Antum lihat aja. Ya, antum akan merasakan ikhwah. Sahabat antum di depan ini yang paling rakus, ngapal tiap hari ziyadah 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, dia berhasil. Antum iri kepada mereka. Tapi kuncinya kalau antum sedang menghafal Al-Quran, tidak perlu berlebihan irinya kepada mereka yang hanya ziyadah, ziyadah, dan ziyadah. Tapi antum belum buktikan apakah dia benar-benar sudah hafal. Karena Al-Quran ini dihafal. Ketika sudah hafal berarti sudah di otak, bisa dibaca dengan tanpa melihat Al-Quran. Maka hirsun tadi juga sangat penting dalam talabul ilm. Maka tentunya antum sedang menghafal ini kan perlu ilmu lainnya, termasuk juga ilmu sampingan dari belajar Al-Quran. Ilmu qiraah, ilmu tajwid, bagaimana bacaan yang benar, syarah, ya, perlu dibahas. Kemudian yang ketiga, wajtihadun, ijtihad, bersungguh-sungguh. Itu kelihatan di antara antum. Yang bersungguh-sungguh dan tidak itu kelihatan. Ada yang nulis, ada yang pelongo-pelongo saja, ya. Itu kelihatan. Taib. Ada yang benar-benar memperhatikan wajtihad, ijtihad ini. Ya. Makanya di mana-mana santri itu pasti kelihatan mana yang semangat, mana yang enggak, mana yang sop awal, ya, sop awal terus, ya. Ada yang seperti itu. Ada yang masbuk terus, ya. Masbuk aja terus gitu kan. Itu biasanya punya ciri-ciri khas, ya. Tapi jangan sampai antum masbuk, ya, atau ngejar saf awal, afwan, ya. Ngejar saf awal tapi karena yang lain, ya. Harus benar-benar lillahi ta'ala, ya. Jangan sampai, ya, antum sholat karena hal lain, takut iqam, takut apa, ya, takut disuruh denda atau apa, ya, karena masbuk atau yang lainnya. Tapi salat benar-benar lillahi ta'ala. Sama seperti menghafal. Antum menghafal ketika antum dipaksa, itu beda dengan sendiri. Sama dengan ketika antum harus menghafal dan dengan berlari, terburu-buru. Tidak baik juga sebenarnya. Karena kalau kita sedikit membahas tentang menghafal yang terbaik dari nol, antum menghafal Quran dari nol. Sekarang anggap saja antum cuma hafal 3 lembar terakhir dari Al-Quranul Karim 30 misalnya, terus lembar pertama dari Al-Baqarah. Antum ingin mulai dari nol hafal Al-Quran dengan baik, dengan mutqin, dengan hafalan yang terbaik, maka butuh waktu. Maka kita perlu tanya, perlu kita tahu, ya, berapa sih waktu yang cukup untuk menghafal dengan bacaan yang baik dengan mutqin? Berapa waktunya? Saya ketika bertanya dengan Syekh Abdul Karim dan juga Syekh Ramadan, apa jawaban beliau? Waktu menghafal yang terbaik, jika dia menghafal Al-Quran 1 hari 1 halaman, kata beliau, maka
ketika dia ingin membarengi menghafalnya dengan bacaan yang terbaik, dengan hafalan yang mutqin, yang lancar, maka butuh waktu minimal 4 tahun. Minimal 4 tahun kata beliau. 4 sanawat, 4 tahun. Ini waktu para ulama semua menghafal Quran waktunya seperti ini. Walaupun tidak semua ya, waktunya 4 tahun. Saifullah, antum berapa lama di sini menghafal? Masya Allah. Tapi antum sudah menghafal, Masya Allah, alhamdulillah. Tapi 4 tahun ini minimum ya, paling sedikit. Tapi ketika antum ingin menghafal, tapi tiap hari, kalau seminggu sekali gak bisa. Tapi ada orang menghafal seminggu sekali juga setorannya ya. Dulu saya menghafal 1 minggu 1 kali setoran, karena bukan mahat tahfiz. Tapi ternyata beda hasilnya dibandingkan saya melihat teman-teman ketika di mahat tahfiz terpaku, kejar ya. Yang penting sekali ketika menghafal kita pelan-pelan, bertahap, butuh waktu 4 tahun ya. Tinggal bagi waktunya. Setahun ngafal sudah berapa juz, ada waktu berapa bulan untuk murajaah. Tidak terus jadah terus, bisa sebenarnya. Masalahnya sekarang kita perlu muhasabah, introspeksi. Antum yang menghafal sekarang sudah berapa juz yang masih ingat? Antum juz 7, siap dites sekarang apa enggak gitu. Ya. Karena hafal itu setidaknya hafal, setidaknya ingat. Antum sekarang juz 4, ya ingat halaman keberapa? Awal surah saja. Tengah-tengahnya kemana? Gitu kan? Ada orang seperti itu ketika menghafal, tengah-tengahnya lupa, atau bahkan awal suratnya lupa. Surat Ibrahim apa awalnya? Alif Lam Mim ya. Lupa awalnya, dah lupa, bingung ya. Maka penjagaan sebenarnya itu jauh lebih afdal dibandingkan hanya menambah. Nah, penjagaan di sini sekarang tinggal tergantung antum sendiri. Bagaimana antum mengatur waktu untuk menjaga Al-Quran ini ya. Musyrik cuma pagi saja, siang, malam, banyak sekali waktu untuk antum, Masya Allah, untuk murajaah ya. Kecuali yang di luar sana orang kerja menghafal, Masya Allah ya. Kalau orang sambil kerja menghafal itu sudah bisa dibilang ya, orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sambil kerja seharian sambil ngafal, Allahu Akbar. Tapi Allah berikan waktu untuk antum banyak sekali di ma'had untuk bisa menghafal 24 jam. Tinggal mengatur waktu sendiri. Karena semua penghafal Quran itu bisa berhasil dan sukses karena apa? Diri sendiri. Bukan karena gurunya, ustadznya ataupun yang lainnya atau syekhnya, tapi diri sendiri. Makanya tadi wajtihadun tadi. Itu bukan untuk gurunya tapi muridnya kan? Ya. Wajtihadun, bersungguh-sungguh. Makanya kemarin saya pernah membaca salah satu kutipan dari syekh juga, bahwasanya hal yang paling utama sekarang ketika belajar yang sudah tidak ada, yang banyak sudah mulai berkurang dalam belajar agama, al-kitabah ya. Antum sekarang menulis, Masya Allah. Sekarang memang banyak orang belajar pakai kitab ya. Tapi orang belajar pakai kitab ya, besok bakal bab ini, antum bisa belajar duluan sebelum dikaji besoknya. Baik ya enggak? Kalau antum punya kitab. Tapi kalau antum nulis, antum enggak bakal tahu apa yang akan dikaji besok. Ya kan? Tapi antum akan mengulang, setidaknya antum menulis itu antum bisa antum tulis. Antum tulis di otak antum. Ini yang pernah diajarkan oleh Syekh Asran Jabir Asran ketika beliau datang ke ma'had. Beliau 3 tahun di ma'had. Beliau ketika mengajarkan itu beliau punya kitab banyak sekali. Tapi santri tidak boleh ada yang bawa kitab satupun. Bahkan kita nggak tahu kitabnya apa. Ya. Jadi beliau ngajar itu bawa rotan kecil itu. Ya, segini panjangnya, sekitar segini. Beliau bawa. Tapi beliau dekti, uktub, pakai rotan itu. Uktub. Ini muridnya semua tua-tua, ustaz-ustaz semua. Ini Masya Allah.
yang nggak nulis terlempar langsung ke rotan itu. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi beliau hafal syarah dan matan dari matan Syatibiyah itu beliau hafal semua. Dek ditulis semua. Qalqalah yang qasimu ila thalath aqsam terus tulis semua. Kayak bahasa Arab tulis. Jadi tulis Arab harus cepat juga gitu kan. Ini Masya Allah. Ya. Al-kitabah. Dan akhirnya kita bisa hafal ketika menulis. Beda dengan kitab. Bawa kitab, ya. Terkadang kitab itu antum taruh udah karena nggak nulis lagi sudah. Ya, pas kajian datang pelajari lagi. Bismillah gitu. Cuman memudahkan, memang memudahkan sekali. Tapi al-kitabah menulis itu Masya Allah. Makanya saya teringat ketika mengambil ijazah kepada Syekh Astron, ijazah minimal Jazariyah, ketika itu syarahnya itu ditulis dengan rapi. Harus ada buku khusus yang kosong datang ke beliau. Datang sampai selesai ke beliau penuh itu buku. Kita simpan, Masya Allah. Kitab bersama Syekh Astron. Alhamdulillah. Ya, antum akan ada kenangan. Beda dengan antum bawa kitab saja. Ya. Tapi antum nulis semua ilmu dari beliau. Masya Allah, nikmat sekali. Wajtihadun. Ini juga termasuk ijtihad. Orang yang bersungguh-sungguh ketika menuntut ilmu, mengambil ilmu dari seorang guru dengan menulis. Makanya para masyayikh ketika beliau mengajarkan Al-Quran itu nggak main-main, Masya Allah. Maksudnya apa? Tidak hanya sebatas yang penting alhamdulillah kita bersyukur sudah bisa hafal, bersyukur sudah bisa datang ke majelis, tapi kita harus benar-benar sempurna. Alhamdulillah tujuan kita adalah bagaimana pol-polan Quran, hafalkan dengan bacaan yang terbaik, dihafalkan dengan hafalan yang terbaik. Atau bersungguh-sungguh paksakan gitu. Anda mungkin yang masih sekarang berjuang memperbaiki bacaan, ya, halaqah mungkin Ustaz Fahmi, halaqah Ustaz Gigi, yang masih berjuang memperbaiki bacaan, halaqatus sighar, ya. Di sini perjuangkan Quran, ya. Semakin banyak antum diperbaiki, semakin banyak pahala yang Allah berikan. Wajtihadu. Kemudian wadirhamun. Ini nggak perlu dibahas. Dirham, ya, uang. Kemudian wasuhbatul ustad. Nah, ini sangat-sangat penting sekali. Wasuhbatul ustad. Ya, ini beliau menjelaskan langsung itu. Ada kalimat suhbatul ustad. Dekat dan benar-benar sering bertanya dan juga sering membarengi dan mendampingi para ustadz. Antum bisa tanya-tanya, ya, dekati para ustadz, dan tanda bahwasanya antum itu semangat, antum bisa mengambil ilmu darinya. Dan yang paling terakhir, watuluz zaman, waktu yang panjang. Nah, ini sudah ada kan, watuluz zaman, panjangnya waktu. Ilmu saja lebih panjang. Ada yang mengatakan adab, belajar adab lebih panjang, tapi ilmu di sini juga panjang. Coba anda bayangkan, watuluz zaman, ya. Jadi belajar itu seumur hidup. Belajar Al-Quran seumur hidup, belajar ilmu seumur hidup, belajar apapun ilmu din ini seumur hidup. Tafaqquh fid din seumur hidup. Walaupun belajar ini dimanapun. Kalau sekarang kan banyak sekali cara belajar. Antum bisa online, bisa mendengarkan kajian, sudah belajar maksudnya. Ya. Ada yang bisa ikut via Zoom, langsung ikut hadir di situ kajian, belajar. Masya Allah, belajar sekarang sangat mudah. Allah berikan kemudahan dengan semudah-mudahnya. Tinggal bagaimana menggunakan kemudahan itu untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apapun itu. Makanya ketika antum sedang menghafal, ya, 6 ini antum ingat-ingat. Terutama tadi
hirsun wajtihadun. Dua ini. Tanda hirsun itu ada ya ketika antum istiqomah. Berarti antum hirsun sudah. Ya, ketika antum sudah istiqomah, mengurangi rasa malas untuk bisa dekat dengan Al-Qur'an, maka hirsun di sini sudah ada dalam diri antum semua. Hirs wajtihadun, ya, sungguh-sungguh dan juga rakus terhadap ilmu. Baik. Tentunya belajar matan jazariyah, salah satu ilmu fannun min fannin al-qiraatil Qur'an, salah satu seni dan salah satu ilmu alat, ya, ilmu yang bisa membantu untuk memperfasih bacaan Al-Quran. Walaupun jelas matan jazariyah hanya berbentuk teori, berbentuk materi saja. Prakteknya di mana? Al-Quran, dan termasuk ketika antum membaca matan itu sendiri. Taib, antum sekarang membaca matan satu kitab sekali duduk. Taib, sudah baca Nawal, Khairul, Saifullah, Ardiansyah, sudah mulai baca sekali duduk. Maka bacaan itu dijaga, karena kefasihan bacaan itu salah satu kesungguhan kita untuk menjaga huruf-huruf yang dilafazkan langsung oleh yang mengarang. Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala, sama dengan Al-Quran, bentuk sungguh-sungguh kita sebagai seorang muslim, antum sebagai penghafal Quran dan semua penghafal Quran, bentuk sungguh-sungguhnya terhadap Al-Quran itu dalam bacaan kefasihannya, berarti dia sudah menjaga kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya modal semangat hanya di mulut, tapi bagaimana praktek dari jasad. Datangi para musyrif, sampai musyrif antum mungkin kewalahan, ya. Untuk Ustaz Fahmi minta tahsin surat Shad saja, Masya Allah, ya. Termasuk suhbatul ustad, ya, memperbaiki bacaan-bacaan yang ada, karena penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap Al-Quranul Karim itu melalui orang-orang yang mereka menjaga Al-Quran dengan hafalannya dan juga dengan bacaan yang terbaik. Kalau mereka yang hafal Al-Quran generasi-generasi setelah sahabat, mereka hanya sebatas hafal tapi tidak fasih, ya, apalagi itu sebelum ditulisnya atau zaman Zaid bin Thabit, mereka hafal saja tapi tidak fasih, bagaimana menulis Quran, ya? Ini sad atau sin, ha atau ha, bingung sekali, ya. Penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan itu, mereka hafal tapi dengan bacaan yang terbaik. Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Baik. Maka ketika antum baca mengulang-ulang ini, ya, perlu direnungi, gitu kan. Allah menurunkan Al-Quran dengan sebaik bacaan, dengan sebaik-baik bacaan. Tinggal apakah aku sekarang sudah menjadi yang terbaik, ya. Ini menjadi PR buat setiap antum semua yang sedang menghafalkan Al-Quran. Kalau antum punya semangat dalam diri antum, punya ijtihad, punya kesungguhan dalam diri antum, maka antum akan berpikir, apakah bacaan Al-Quran yang aku hafalkan tiap hari ini sudah benar-benar baik bacaannya, atau masih banyak salahnya, atau mat-matnya masih salah, ya. Karena Allah menurunkan kepadaku, kepada Rasulullah dengan sebaik-baik bacaan. Kenapa kok aku masih banyak yang salah? Ini perlu menjadi muhasabah. Jangan sampai kita remehkan. Gak apa-apa lah, yang penting sudah belajar. Tidak masalah, tapi tetap ada ijtihad, kesungguhan untuk memperbaiki bacaan Al-Quran.